Pengembangan vaksin terus diupayakan sejumlah negara. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Wiku Adhisa Smito mengatakan setidaknya ada 240 negara dunia yang saat ini mengembangkan vaksin virus corona termasuk Indonesia. Upaya Indonesia sebagai salah satu negara yang turut ambil andil dalam proses pengembangan vaksin perlahan mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu nampak dari datangnya calon vaksin corona hasil kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Perusahaan Tiongkok, Sinovac dan Bio Farma akan segera memulai tahap uji klinis tahap ketiga dari vaksin tersebut dengan melakukan uji kelayakan terhadap manusia. Wiku berharap setelah proses uji klinis ketiga selesai dijalankan, vaksin itu dapat segera diproduksi secara massal untuk kepentingan masyarakat luas. Vaksin Sinovac itu saat ini sudah tiba di Indonesia dan akan diuji coba oleh PT Bio Farma bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes. Balitbangkes akan mempersiapkan seluruh proses dalam uji klinis tahap 3 tersebut. Vaksin buatan Sinovac itu digadang-gadang menjadi salah satu kandidat vaksin corona yang paling maju di dunia saat ini. Mereka sudah berhasil menjalankan uji klinis hingga tahap 2. Di tahap ketiga nanti, vaksin itu harus diuji klinis ke ribuan orang. Selain ke Indonesia, Sinovac juga mengirimkan vaksin ke beberapa negara di Eropa. Tim Liputan, Berita 1. Vaksin COVID di depan mata. Apakah vaksin dari Tiongkok mampu menyembuhkan pasien COVID di Indonesia? Apakah penggunaan vaksin dari luar negeri dapat digunakan untuk kebutuhan jangka panjang? Untuk membahasnya kita akan terhubung dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Prof. Amin, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Prof, ini kalau bicara soal vaksin corona, masyarakat pada saat ini kan begitu menantikan. Nah, ketika ada pemberitaan yang luar biasa masifnya tentang vaksin Sinovac yang datang ke Indonesia dan bekerja sama dengan Bio Farma dan akan melakukan uji klinis, apakah ini satu angin segar bahwa sebentar lagi vaksin corona akan bisa digunakan, atau bagaimana cara membacanya, Prof? Ya, kita tentu saat ini sudah bukan sepakat, tetapi kecenderungannya adalah menerima bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus corona ini. Ya. Nah, untuk itu di satu sisi kita harus memperkuat pertahanan tubuh kita. Artinya kita tahu virusnya masih bersirkulasi di sekeliling kita, tapi kita juga mesti memastikan bahwa kita cukup terlindungi selain perlindungan misalnya masker dan cuci tangan dan sebagainya. Ya. Nah, kita menginginkan segera untuk mendapatkan kekebalan di masyarakat minimum sekitar 70-80% dari populasi. Nah, sambil menunggu produksi vaksin nasional, tentu kita mesti berupaya untuk mengisi kekurangan itu. Nah, untuk itu Indonesia memberi kesempatan kepada produsen vaksin dari luar negeri. Jadi saat ini sebenarnya tidak hanya Sinovac saja yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak Indonesia untuk uji klinik, ada sekitar 1 atau 2 lagi, dan yang lain juga sebenarnya ingin melakukan uji klinik dengan di Indonesia. Okay. Nah, diharapkan vaksin bikinan luar negeri ini kalau mereka sukses ya, artinya berhasil dalam uji klinik ini, bisa mengisi tahap-tahap awal di mana vaksin Indonesia belum tersedia. Nah, nanti ketika vaksin Indonesia sudah siap untuk dipasarkan, itu bisa menjadi komplementer, artinya saling mengisi. Karena kita juga mesti memikirkan untuk jangka panjang ya, bahwa kita mesti punya kemampuan ya, dan juga kemampuan bikin vaksin itu harus sustainable. Karena kita tidak tahu ke depannya kita akan menghadapi ancaman pandemi-pandemi yang lain. Oke. Prof, ini kalau kita bicara soal vaksin-vaksin yang sekarang akan diuji klinis di Indonesia, sebetulnya di negara asalnya, apakah vaksin ini sudah digunakan? Karena vaksin ini masih dalam fase uji klinik ya. Jadi uji klinik ketiga itu adalah yang membutuhkan jumlah subjek yang besar.
maka resminya sih belum boleh dipasarkan ya, karena harusnya belum ada approval ya. Makanya pabrik itu menginginkan uji klinik dilakukan di beberapa negara. Di saat ini Sinovac misalnya mengajak Bangladesh, Brasil dan Indonesia untuk uji klinik. Jadi mereka membutuhkan data bahwa vaksin produk mereka itu memang bisa pertama aman diberikan kepada sebagian besar penduduk, dan yang kedua memang memberikan proteksi terhadap serangan virus corona ini. Ini harus dibuktikan. Oke, Prof, artinya boleh nggak kalau saya simpulkan, sebetulnya vaksin yang akan diuji klinis ini sebetulnya di negara asalnya juga belum digunakan? Atau sebetulnya sudah digunakan secara terbatas? Nah, itu tergantung dari otoritas di pemerintah setempat. Apakah pada fase itu sudah boleh diberikan kepada populasi tertentu. Tapi secara internasional, apabila vaksin ini akan digunakan di negara lain, maka harus memenuhi persyaratan itu. Jadi harus menyelesaikan dulu uji klinik yang ketiga. Artinya gini, Prof, maksudnya kalau ini memang belum secara resmi juga digunakan di negara asal, berarti kita juga belum bisa berharap besar mungkin dalam tanda kutip ya, karena tingkat keberhasilannya juga belum bisa terukur. Begitu nggak membacanya? Tentu untuk bisa masuk ke uji klinik fase 3, vaksin itu harus dibuktikan dulu fase 1-nya bagus, fase 2 dan 3 ini biasanya digabung, dan bahkan sebelum uji fase 1, ketika diuji di hewan coba misalnya, itu juga harus terbukti bahwa dia memiliki efikasi yang bagus dan juga aman. Nah, nanti dalam uji klinik 1, 2, 3 ini kita akan melihat ya efikasi juga dan juga keamanannya di manusia. Dan semakin besar jumlah populasi yang menjadi subjek pengujian ini, maka datanya semakin sahih. Ini yang saat ini diperlukan. Karena kan kita juga mesti memastikan bahwa satu produk vaksin itu memang bisa efektif di beberapa negara. Kita memang mengharapkan ada vaksin yang bisa dipakai di tidak hanya satu negara, tapi di beberapa negara juga. Prof, ini koreksi kalau saya salah. Virus corona itu ini kalau yang saya baca di berbagai media sebetulnya, ini kan dia melakukan regenerasi, terus beradaptasi dan segala macam, artinya mereka terus berubah. Iya, bermutasi. Nah, betul. Apakah dengan mutasi yang terus terjadi ini, vaksin yang sama itu juga bisa digunakan dengan virus yang terus bermutasi ini? Ya, yang pasti mutasi itu terjadi terus. Setiap kali virus itu bereplikasi, dia mengadakan mutasi, tetapi mutasi itu tidak selalu mengubah struktur atau fungsi virus tersebut. Nah, yang efek yang paling terasa akibat mutasi adalah pengelompokannya virus saja. Jadi kalau kita lihat pemetaannya, misalnya virus-virus yang di Asia ini, kita lihat mutasinya paling rendah dibandingkan dengan virus corona yang ada di Eropa atau Amerika. Ya. Artinya, dan juga Prof, pola mutasi berbeda. Prof, maaf. Artinya boleh nggak kalau saya katakan bahwa vaksin untuk di Asia, vaksin corona untuk di Asia kemungkinan besar itu tidak bisa digunakan untuk vaksin corona di Eropa misalkan, yang seperti tadi Prof katakan soal virusnya berbeda. Dan begitu juga sebaliknya, atau bagaimana? Ya, itu perlunya uji klinik. Jadi kita yang paling praktis adalah kita uji vaksin. Misalnya kita bikin vaksin Indonesia mau dipergunakan di luar negeri, kita mesti melakukan uji klinik juga misalnya di Eropa, di Amerika, di benua lain, di negara lain, itu harus dilakukan uji klinik. Kecuali kalau memang kita menganggap virusnya sudah terbukti ya, artinya dari studi epidemiologi virusnya tidak berbeda jauh, atau mutasi yang terjadi tidak mengganggu, tidak mengubah protein yang menjadi target di virusnya.
Nah, jadi satu studi kami dari whole genome sequence yang sudah disubmit oleh lembaga Ekman, walaupun jumlahnya masih sedikit ya, ada 10. Kami mengamati bahwa mutasi yang terjadi itu tidak mengubah RDP namanya, reseptor binding domain, artinya bagian dari virus yang akan berikatan dengan reseptor pada manusia, di mana RBD itu yang menjadi target dari vaksin kami. Oke. Nah, selama bagian itu tidak berubah, tetap sama, walaupun di bagian-bagian ada mutasi, tidak ada masalah. Tetap sasarannya bisa dikenali oleh antibodi yang dibangkitkan oleh vaksin ini. Oke, hubungannya ke sana ya nanti ya, Prof ya? Ya. Oke, Prof, ini kalau kita bicara soal uji klinis yang akan dilakukan antara Sinovac dan Bio Farma ini uji klinis tahap 3 kalau saya tidak salah. Ya, tahap 3. Nah, ini uji tahap 3 ini uji apa? Uji terakhir siapa saja yang akan mungkin istilahnya apa? Objek yang akan digunakan dan butuh berapa lama prosesnya, Prof? Ya, dalam pengembangan vaksin di situasi normal, uji klinik fase 3 ini bisa butuh waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun? Ya, kalau normal ya. Ya. Karena membutuhkan sampai puluhan ribu subjek untuk memastikan bahwa dia efektif, dia aman, jangka pendek maupun jangka panjang. Itu harus diamati dan semua efek samping, efek yang tidak diinginkan dari suatu vaksinasi harus diamati. Tetapi pada saat pandemi, proses itu bisa diperpendek, bahkan menjadi sampai hanya tinggal 3 bulan. Tentu dengan pengawasan yang tetap ketat, dan itu harus di-approve oleh Badan POM setempat. Jadi kalau kita lihat yang saat ini yang sudah mau uji klinik ini, memang sudah melalui kajian oleh Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan, untuk bisa diizinkan dilakukan uji klinik. Ya, hasilnya pun objeknya apakah langsung manusia, Prof? Atau hanya darahnya saja yang diambil atau bagaimana? Oh enggak, jadi betul-betul vaksin ini diberikan kepada subjek yang sudah dipilih. Jadi jumlahnya kalau saya tidak salah itu disebutkan 1.620 subjek. Okay. Artinya orang-orang Indonesia yang dipilih harusnya secara acak ya, secara random. Ya. Tentu diharapkan dia mewakili sebagian besar populasi yang ada di Indonesia, karena populasi Indonesia itu kan sangat beragam, ya. Multi etnik. Nah, itu yang juga satu hal yang menguntungkan, yang menyebabkan banyak negara ingin melakukan uji klinik di Indonesia, karena kita ini begitu besar populasinya dan juga beragam. Dan kondisi mereka harus dalam keadaan sehat kalau saya tidak salah. Betul, jadi bukan diberikan kepada yang sakit, tapi mereka yang sehat, sehingga betul-betul bisa diamati kalau ada efek-efek tertentu yang muncul, itu bisa dibuktikan ini terkait atau tidak terkait dengan pemberian vaksin tadi. Baik, Prof, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.